Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nun itu simbol daripada nur. Tapi hati-hati juga nar. Wal qalami wa ma yasturun. Demi al-qalam. Apa arti al-qalam tadi? Nur Muhammad yang bertugas menulis pengetahuan alam semesta. Salah satunya yang kita obrolkan ini dan termasuk kita ini. Sebenarnya secara ilmu huruf ini ada penjelasannya, tapi sudah kita keep. Ada penjelasannya. Qausaini itu ada penjelasannya. Di situ ilmu huruf qaf, waw dan sin, ada ya dan nun. Itu ada rahasia semua itu. Ya. Kenapa yang dipilih bukan yang dipilih itu shibrain atau zira'ain? Kenapa bukan itu yang dipilih? Karena ada rahasia pada huruf ini. Lalu kenapa adna? Adna, coba lihat, na belakang itu ada alif. Alif apa namanya? Alif yang bentuknya kayak ya itu, alif apa namanya? Alif maksurah. Oke. Ditulis seperti ya. Lalu ada dal di tengahnya. Itu ada rahasianya semua. Ada rahasianya semua. Adna. Antum buang dalnya kan gawat. Ya. Fa'auha. Jangan dibaca, nggak boleh. Itu lagi di skip ilmunya ya. Kita cuma beli sentil-sentil dikit aja. Nanti Buya Asy ketawa dia ntar. Berarti di sana, di alam ufuknya arsyah itu hanya dia dan dia. Dia satu dan dia dua. Dia sang abad dan dia sang rob. Dua aja. Apa sepi ke sana itu. Makanya Allah itu disebut fard, witr, ahad. Allah itu maha menyendiri. Maka orang-orang yang tambah dekat kepada Allah itu biasanya karakter dia senang menyendiri. Kecuali lagi berjuang, maka dia ingin membersamai kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Tapi aslinya Abdullah Al-Ahad, kekasih Allah yang sudah dapat cahaya ahadiyah, cahaya fardiyah, fard, cahaya witriyah, itu pasti kalbunya itu senang sendiri aja. Ya. Senang berkhalwat, sedang beruzlah. Senang sendiri. Jadi kalau ada orang tanya, kamu apa yang kamu senangi? Pasti dia bilang menyendiri. Orang-orang seperti itu ya. Namun terlalu egois jika dia hanya sendiri bersama Rabb-nya. Maka dia diberilah dal di tengahnya sehingga hilanglah ananiahnya. Ya, ini bukan cocok login ya, ini ilmu huruf aja, ilmu huruf. Maka baginda Nabi Muhammad SAW diberi nama Muhammad, terpuji, Ahmad, Mahi, Aqib. Semua nama-nama ini menunjukkan nama karakter beliau berhubung dengan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau mau seperti Nabi Idris. Nabi Idris pas naik ke surga gimana? Mau keluar nggak dia? Nggak mau. Jadi ada Nabi karakter begitu, juga ada wali begitu. Ada seorang syekh dulu, dia punya lembaga namanya PPTI. Persatuan Pertahanan Tarekat Indonesia. Dulu, namanya Syekh Jalaluddin. Dia berkisah tentang ayahnya. Ayahandanya bersuluk. Ketika bersuluk berkhalwat, malam ke-17 hilang. Nggak tahu gimana ceritanya. Baru saya ketemu dengan guru kami Abuya Al-Hasan Al-Basri, dikisahkanlah bahwa hilang itu gimana ceritanya. Nggak mau balik. Jasadnya hilang. Jadi nggak jelas meninggalnya kapan disolatin, itu ada yang begitu. Ada yang lagi hidup begitu. Ada juga di Malaysia kita punya sahabat imam besar di masjid di Seremban, Dr. Yusri, ya. Mungkin teman-teman dari Malaka kenal ya. Dr. Yusri itu berkisah kepada saya bahwa dia punya guru dulu, namanya Tuan Haji Ahmad sehingga saya. Dimasukkan dalam kubur, yang masuk kubur, masuk lahat, hilang jasadnya, yang tersisa cuma kafannya.
Kita datang ke Banjar, kejadian. Kita datang ke Lombok, begitu juga. Di Ambon juga ada begitu. Sulawesi juga ada begitu. Di Sumatera juga ada begitu. Di Jawa juga banyak begitu. Itu apa kejadiannya? Saya setelah belajar tentang Ma'rifat Idrisiyah namanya. Bukan Thariqat Idrisiyah. Ma'rifat Sayyidina Idris, itulah dia. Beliau masuk ke surga nggak mau balik. Asik di situ. Anak-anak kita kalau diajak ke pusat tempat bermain, mau pulang nggak dia? Kalau antum nggak tahu cara merayu dia, nggak mau pulang dia. Maksudnya? Ya, Nabi Muhammad SAW, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan ayat kami. Hanya memperlihatkan, bukan untuk tinggal di sana. Setelah diperlihatkan, Nabi diizinkan untuk menceritakannya. Jadi semua ma'rifatullah itu sudah selesai saat itu. Jadi turun itu cuma menceritakan yang ada aja, ya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Apa yang terjadi di alam ufukil a'la itu? Allah mewahyukan kepada hambanya ma auha, apa saja yang dia mau untuk dia kalamkan. Ya. Ganti. Kira-kira apa yang Allah wahyukan di sana? Apa bedanya Nabi Muhammad SAW pada wahyu di bumi dengan pada wahyu di aras? Tanpa perantara, berarti nggak lewat Jibril lagi, nggak lewat Lauh Mahfuz lagi. Ya, tuh. Apalagi? Jadi ma'auha ini ada riwayat yang tidak sampai derajat sahih, cuma semoga nanti Buya Zulhasfi ketemu riwayat yang sahihnya. Dialog antara Allah dan Nabi Muhammad SAW, salah satunya diriwayatkan yang menjadi tasyahud hari ini. Tahiyatulillah, ya. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, dijawab Nabi assalamualaikum. Tapi mohon maaf saya belum ketemu riwayat sahihnya. Semoga nanti Buya Zulhasfi ketemu riwayat sahih. Yang sahih yang saya tahu ada di Sahih Bukhari, bahwa yang diturunkan Allah itu Al-Fatihah. Itu yang disebut kalam Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma di Sahih Bukhari nggak eksplisit, hanya disebutkan, ya, ada lafaz-lafaz yang marah ke sana. Langsung turun di aras tanpa perantara. Itu Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu di Sahih Bukhari ada dialog antara Nabi Muhammad SAW dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah disebut bermunajat seorang hamba kecuali dia membaca sendiri surat Al-Fatihah, bukan diwakilkan ke imam. Inilah alasan istidlal ruhani Imam Syafi'i mewajibkan baca Fatihah bagi makmum. Terserah antum mau Hanbali, mau Maliki, itu bukan urusan aneh, ya. Hanafi terserah. Tapi dalam bab rohani, ternyata Imam Syafi'i termasuk tidak mensekulerkan, mendikotomi antara ilmu rohani dengan ilmu fikih. Satu paket bagi dia. Bahwa munajat hamba tidak sah kecuali dia yang baca sendiri. Maka imam selesai waladhdallin amin, kita baca Fatihah. Gitu, ya. Kecuali imamnya ngebut pas lagi sholat tarawih, itu lain cerita itu. Nanti sesekali saya buat sholat tarawih di sini, ya, insyaallah. Sesekali, nggak selalu. Sebelum 15 Ramadan, insyaallah. Kalau sempat nanti baca-baca kitab lah malamnya, atau tadarus kita. Digombalin lagi, ya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Dia membisikkan kepada hambanya apa yang dia mau membisikkannya. Mau auha, inilah disebut al-wahyu al-arsyiyah. Wahyu arash. Kan ada Quran disebut Makki Madani. Kalau ini apa? Arsy. Ini arsy. Bid'ah nggak? Ya nggak bid'ah, ayatnya ada kok. Dalilnya ada semua. Cuma ulama dulu belum mengistilahkannya, kita istilahkan sekarang. Ilmu kan berkembang.
Ulumul Quran kan seakan-akan nggak berkembang. Coba antum lihat. Dari kecil kita ngaji dan kita bandingkan dengan abad yang Imam Suyuti sampai hari ini belum ada perkembangan terbaru dari ulumul Quran. Maka dikritik oleh seorang orientalis di barat, masih hidup dia, perempuan, Angelica Neuwirth. Begitu bacanya, bahasa Jerman soalnya. Apa kata dia? Ulumul Quran ini kok kaku sekali. Seakan-akan sudah suci, tidak boleh diubah-ubah. Makanya Profesor Habib Quraish Shihab juga termasuk mengkritisi ini. Dalam bab syarat mufassir, belum mengkritisi syarat yang terlalu banyak di kitab-kitab terdahulu. Oh, ternyata ulama kita tanpa mengingkari yang dahulu, mereka sudah mempraktekkannya. Sudah ada namanya tim ahli tafsir yang kita ceritakan kemarin. Dia bukan ahli agama, hanya ahli fisika. Ngobrol dengan ahli agama, mereka bertemu, bergabung, jadilah ahli tafsir fisika. Walaupun dia bukan ahli agama. Itu boleh, ya. Nah, baru di ayat setelahnya, ayat 11, itu pertemuan dengan Sayyidina Jibril. Afatumarunahu ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Beda enggak? Inda sidratil muntaha dengan ufuqil a'la. Lain. Al-ufuqil a'la salah satu tempat mulia di aras, ujung aras, sedangkan sidratul muntaha ujungnya langit. Puncaknya langit itu namanya sidratul muntaha. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa sidratul muntaha itu bentuknya seperti pohon yang daunnya kayak daun yang di pasca sarjana UIN itu loh. Yang di tamannya itu kan daunnya lebar-lebar kayak telinga elfil, gajah. Itu daun. Bertuliskan nama antum di situ. Lahir kapan? Siapa babehnya? Emaknya siapa? Nanti kawinnya kapan, cerainya kapan, atau meninggalnya kapan. Ada yang cerai di dunia, ada yang cerai ditinggal mati, ada yang dapat rezeki ini. Semua disebutkan di situ. Satu daun, satu kita. Itu masuk ke kartun, masuk ke film, fiksi ilmiah, masuk ke Avatar, ya kan? Ada namanya pohon kehidupan. Lalu daunnya daun takdir, ya kan? Nggak berlebihan itu. Ya, mungkin dulu agama mereka itu yang bawa Nabi juga, cuma udah berubah. Wallahu a'lam, ya kan? Nabi di dalam Islam itu, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang dedaunan sidratil muntaha. Itu nama pohon sidrah. Pohon sidrah itu ujung, maka disebut muntaha. Beberapa masyayikh menyebutkan dengan istilah yang lain. Muntaha ada tambahan apa, ya. Jadi kira-kira di sana kita tertulisnya lagi ngapain ya? Lagi ngaji di rumah. Ribet amat ya. Dan orang itu, jadi daunnya itu jika dia jatuh lepas dari sidratul muntaha, berarti orangnya lagi sakaratul maut. Jadi kalau daunnya lepas, itu lagi sakaratul maut. Jika sudah jatuh ke bawah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tenang, ya kan ada nafasur rahman. Apa arti nafasur rahman? Hembusan ilahiyah yang maha pengasih. Rahman itu tidak dibatasi dengan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz hukumnya qudrat iradat. Jadi sidratul muntaha itu dibangun dengan sifat hayat Allah dan tumbuh dengan qudrat iradat Allah. Bernamalah takdir. Maka takdir Lauh Mahfuz itu mungkin gak digeser, mungkin. Maka Nabi beberapa kali geser takdir kan. Harusnya matahari terbenam, nggak jadi terbenam, digeser kita sama Rasulullah SAW. Benar kan? Oh, digeser-geser takdir Rasulullah. Kan beliau sebenarnya. Ya, yang nulis di Lauh Mahfuz siapa? Al-Qalam. Al-Qalam itu nama Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang kita muter-muter aja di situ ya.
Dan nur Nabi Muhammad SAW dicipta ribuan tahun sebelum Al-Qalam. Al-Qalam itu dari nur. Berarti dia juga. Cuma ini Al-Qalamnya, ilmunya. Jadi nur ilmunya, nur Sayyidina Muhammad SAW namanya Al-Qalam. Maka disebutlah Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nun itu simbol daripada nur. Tapi hati-hati juga nar. Ya, maka tidak semua orang berilmu itu dapat nur. Kadang-kadang dia dapat ilmu, dia terbakar. Nauzubillah min dzalik. Semoga nur yang kita dapat nurnya, nur yang menerangi kalbu, bukan yang nar membakar jiwa. Amin rabbal alamin. Ciri-cirinya apa? Nunnya nur, bukan nunnya nar. Nunnya nur melahirkan ketawaduan, kelembutan hati. Cahaya rahmaniyah Allah bertahta di dalam hati. Tapi kalau ciri-ciri nariyah, tambah ilmu, tambah belagu, tambah suka mencari kesalahan orang. Maka orang-orang yang nuniyah yang pertama akan selalu jadi korban, selalu diejek, dicaci maki, disesatkan oleh nun yang kedua. Itu biasa itu. Wal qalami wa ma yasturun. Demi al-qalam. Apa arti al-qalam tadi? Nur Muhammad yang bertugas menulis pengetahuan alam semesta, salah satunya yang kita obrolkan ini dan termasuk kita ini. Wa ma yasturun, dan yang mereka tuliskan. Oke? Bid'ah nggak ngaji begini, Buya? Dalilnya ada semua, bid'ahnya dari mana? Bid'ah itu nggak ada dalilnya. Kalau ente nggak paham, bukan berarti bid'ah. Belajar aja sama dalilnya, ya. Apakah semua orang tahu dalil, ngerti cara baca dalil? Enggak. Berapa banyak teman kita buka map tapi salah baca map, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi Lauh Mahfuz yang mana semua ilmu pengetahuan ditulis di situ, lalu dibagi-bagilah nanti ada di lembaran-lembaran Sidratul Muntaha. Ya, semoga nafasur Rahman ya menggiring takdir kita kepada yang lebih baik. Amin rabbal alamin.